Yang pasti pertama berangkat dari niat dulu ya. Selama kita ada niat, selama kita ada keinginan untuk melakukan suatu hal, pasti waktu itu akan selalu ada. Artinya bagi saya selain aktivitas pekerjaan saya sebagai politisi dan di DPR, dan juga aktivitas di partai, dan juga aktivitas dengan masyarakat, itu adalah bagian dari sebuah niat saya, niat untuk berkontribusi buat bangsa dan negara. Namun saya paham sekali bahwa di luar dari diri saya hari ini yang bukan hanya milik keluarga tapi milik publik, juga harus saya bagikan waktu saya untuk keluarga. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini ya misalnya hari Sabtu Minggu misalnya gitu, ataupun kalau pas lagi hari-hari biasa yang nggak ada jadwal dan saya lihat kosong, saya pasti akan habiskan juga waktu untuk keluarga. Cuman memang kecenderungannya selama ini lebih banyak habis di hari Sabtu Minggu. Nah kalau saya ini memang kebetulan orangnya sebetulnya tipe orang yang suka di rumah. Jadi kebanyakan sih kalau saya menghabiskan waktu ya di rumah atau kadang jalan-jalan. Kan banyak juga tempat-tempat rekreasi yang di dalam kota kan, kayak misalnya tempat main-main kuda untuk anak-anak, dan kadang-kadang juga keluar kota kayak gitu-gitulah. Jadi tapi lebih banyak sih menghabiskan waktu di rumah dan di seputaran dekat-dekat di daerah Jakarta aja. Nah, saya ini kebetulan memang dari zaman saya kecil, dari saya SMP ya, dari saya kecil, saya tuh pemain biliar. Jadi hobi saya dan yang paling utama tuh main biliar. Jadi mungkin biliar tuh istri kedua saya. Jadi istri pertama saya adalah istri saya, istri kedua saya adalah biliar. Jadi saya hampir biasanya kalau misal waktu kosong tidak saya habiskan untuk keluarga, saya habiskan waktu saya kadang untuk di biliar. Jadi ya kalau ditanya tadi hobi saya biliar. Jadi gini, memang pertama kan kalau pakai jas itu kan biasanya ada terkadang seragam-seragam resmi ya, biasanya formal. Kalau misalnya rapat paripurna saya pakai jas karena memang udah protokolernya seperti itu. Cuma pada dasarnya memang saya orangnya lebih suka kepada sesuatu pakaian yang memang informal lah. Artinya yang memang enak saya pakai gitu. Jadi kadang kalau jas itu kan kadang kan ruang gerak kurang nyaman lah gitu. Jadi saya lebih ya karena memang karakter saya memang orangnya lebih ya santai aja, nggak suka yang terlalu formal-formal. Jadi ya akhirnya kebawa dalam aktivitas keseharian saya baik di kantor ataupun di luar kantor. Jadi memang hampir kebanyakan selama sehari-hari saya kalau tidak rapat paripurna, saya memang cenderung pakai baju ya kemeja biasa, kemeja santai, kadang juga ya celana bahan atau celana jeans gitu ya. Seformal-formalnya saya itu adalah pakai batik seperti ini. Jadi itu bagi saya yang udah paling maksimal gitu. Jadi kalau memang kalau memang ada aturan memang tidak perlu pakai jas, mungkin saya nggak pakai jas kali. jadi ya itu ya memang beda ya. Ya tapi ini ya mau gimana? Karena ngapain saya mesti harus paksa-paksain diri saya menyesuaikan dengan yang lainnya kalau akhirnya saya nggak comfortable gitu. Karena kenyamanan kan di atas segala-galanya. Daripada cuma sekedar pakai pakaian harus ngikut-ngikut ke sana sini, tapi kalau kita nggak nyaman ngapain gitu. Jadi saya selalu pegang ini, yang ngomong ini Ki Hajar Dewantara dalam bukunya berjudul Aku. Jadi di situ Ki Hajar Dewantara tuh bilang bahwa sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada yang membuat. Kalau kita semua hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kita semua nggak akan pernah bisa maju. Analoginya begini, saya selalu bilang bahwa gampang dan susah itu nggak ada. Itu semua tergantung dari diri kita. Gampang menurut saya belum tentu gampang menurut orang. Susah menurut saya belum tentu susah juga menurut orang. Artinya definisi gampang ataupun parameter gampang maupun susah bagi setiap manusia itu sangat berbeda. Nah, yang membedakan cuma satu, keyakinan diri kita. Pesan saya buat anak-anak muda seluruh Indonesia, baik juga mungkin buat adik-adik saya semuanya ya, bahwa jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk menjalankan sesuatu yang memang kamu yakini bahwa itu benar. Karena pada akhirnya
letak keberhasilan seseorang atau kegagalan seseorang itu dari kekuatan diri dia meyakini terhadap hal itu. Jadi pesan saya buat adik-adik saya, terus saja meyakini sesuatu hal yang memang kalian anggap benar, memang kalian anggap baik untuk diri kalian dan juga lingkungan sekitar kalian, jalan di situ. Karena pada akhirnya berhasil ataupun tidak berhasil itu bukan urusan kita. Berhasil atau tidak berhasil itu urusan yang di atas, karena dari 100% usaha kita ada kurang lebih 1 atau 2% sisanya itu takdir ilahi. Jadi bagi saya itu saja mungkin yang bisa saya pesankan ataupun sampaikan buat adik-adik saya semuanya, generasi-generasi muda di seluruh Indonesia.